Mabahisu asasiyatun. Ya, gitu kan? Pembahasan yang dasar. Jadi pondasi pembahasan dalam ilmu tauhid. Yang pertama al-imanu wal Islam. Pembahasan iman dan Islam. Pembahasan yang pertama al-mabhasul awwalu haqiqatul imani. Adalah hakikat iman. Ma huwal imanu lughatan wa syar'an. Hadirin kudu tahu, hakikat itu pasti membahas definisi. Hakikat itu bukan hayalan, tapi definisi baik itu secara etimologi dan epistemologi. Understand? Nah, jadi kalau hakikat dalam ilmu ya ini definisi hakikat dalam ilmu. Maka hakikat iman itu secara ilmu adalah secara bahasa al-imanu lughatan at-tasdiqu. Secara bahasa iman itu mempercayai, membenarkan. Udah, titik. Secara bahasa iman itu mempercayai, membenarkan. Jadi kalau kita percaya sama Nabi Muhammad SAW, itu disebut iman. Lalu kita membenarkan apa yang disampaikan Nabi Muhammad SAW, itu iman. Udah secara bahasa begitu. Kalau dibilang percaya Adung itu tukang kambing, iman. Kita mengimani Adung itu tukang kambing. Hah? Ya lemes banget ya. Hati-hati. Mutlakon secara mutlak, secara umum. Nah, iman itu yang mempercayai, membenarkan. Ya benar nggak? Percaya nggak? Iya benar. Nah itu namanya iman. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Surat Yusuf ayat 17. Yang artinya tidaklah engkau itu beriman, mempercayai kepada kami meskipun kami ini sungguh jujur. Wa syar'an itu secara bahasa. Lalu secara istilah syariat Islam, apa iman itu? Tasdiqun Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kulli ma jaa bihi mimma ulima minad dini bid darurati. Secara syariat, iman itu adalah membenarkan Nabi dan mempercayai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam segala yang beliau bawa, ajaran-ajarannya yang berupa perkara-perkara yang umum diketahui termasuk agama. Jadi percaya sama Nabi dengan semua apa yang dibawa amanah Nabi. Apa aja yang dibawa amanah Nabi kita mempercayai, itu iman secara syariat. Udah titik segitu. Kalau ada yang nanya iman apa? Ya secara syariat Islam, iman itu mempercayai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan segala apa yang beliau bawa. Baik itu Al-Quran, baik itu Al-Hadis. Titik. Udah nggak usah panjang lebar. Ngomongin jin, ngomongin malaikat, aslinya mah. Karena itu semua nanti masuk ke dalam yang dibawa oleh Nabi Muhammad.
sorga, neraka, langit, kursi, arsy, kolam, lauhil mahfuz. Ya, itu kan semua yang dibawa sama Nabi Muhammad SAW. Lalu hukum-hukum, hukum sosial, hukum ibadah mahdhah, ibadah murni, ya hukum-hukum jinayat, perdata dan perdana. Perdana ya. Oh pidana. Oh kartu. Ya. Kirain ini buat kontasinya biar fokus. Coba ya tukang HP kali ya. Sinyalnya kuat mari. Jadi pidana dan perdata. Ya, pidana dan perdata itu. Apalin tuh. Ya. Ada. Ya, pokoknya semua yang umum diketahui, yang wajib diketahui dari ilmu-ilmu agama. Udah itu hakikat iman. Hak iman yang sesungguhnya. Makanya kita nggak boleh lepas dari Nabi Muhammad SAW. Ya ada orang ngomongin langit, bumi, sorga, neraka, ngomongin Tuhan. Tapi kagak sembahyang. Tahu sembahyang? Ya ritual, sholat, 5 waktu. Itu sih bukan hakikat iman. Hakikat iman itu mempercayai Nabi dengan semua yang dibawa amanah. Kan sholat termasuk yang dibawa sama Nabi bukan? Makanya orang kalau nggak megang nabinya, nggak punya ikatan sama nabinya, belok kanan mau belok kiri, mau posisi kanan mau posisi kiri, dua-duanya salah karena nggak ada nabinya. Penting posisi baginda Nabi itu sangat penting di dalam Islam ya. Camkan itu. Posisi Nabi Muhammad SAW amat sangat penting. Karena beliau yang bawa agama. Gak boleh ngelompatin nabinya sembahyang umatnya kagak. Itu namanya ngelangkahin. Nabinya puasa umatnya kagak, ngerasa lebih alim dari nabinya. Si goblok. Si tolol. Itu mah udah. Itu bahasa paling halus tuh buat ngatain dia. Yang ngerasa lebih alim dari nabinya kan aneh. Jelas hadirin. Kedua, mal muradu bitasdik huna. Terus apa sih yang dimaksud dengan mempercayai dan membenarkan Nabi kita Muhammad SAW? Al muradu bihi al jazmu. Maksudnya mempercayai itu bukan cuma sekedar percaya, tapi memutuskan dengan pasti. Maksudnya mantep percayanya. Jadi bukan sebatas percaya, tapi percaya mantep, yakin. Jelas hadirin? Al-jazmu itu memutuskan semua keraguan, memutuskan segala kemungkinan. Pastiin itu. Saya benar-benar percaya sama Nabi Muhammad SAW. Saya benar-benar percaya dengan semua ajaran Nabi Muhammad SAW. Kudu mantep begitu. Kalau masih emang bener ya katanya kalau laler nemplok di kopi suruh celupin. Kayaknya mah agak percaya saya. Itu masalah itu imannya. Karena hadisnya udah ada. Jadi kalau dengar hadis Nabi Muhammad SAW, kalau nggak bisa ngerjain, jangan pakai, jangan pakai ngeraguin. Masa sih? Jelas hadirin? Jelas deh. Ma'al iz'ani wal qabuli war ridho. Nah ini, mempercayai dengan benar-benar disertai dengan patuh, iz'an, menyerah,
iz'an wal qabul, dan menerima semua yang datang dari Nabi, waridho, dan puas dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad. Kudu puas. Setelah percaya, mantep, tunduk, patuh, nyerah sama ajaran Nabi, terima ajaran Nabi, kemudian kudu puas sama ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena kita kalau nggak lewat beliau, nggak bakal bisa kenal kebaikan. Kalau nggak ngelihat, nggak lewat beliau, kita nggak bakal kenal siapa Tuhan kita, Pak. Pak, tidur. Ya fokus, fokus. Perdana. Fala yakfi, nah itu. Fala yakfi sidquhu min ghairi iz'an. Maka tidak cukup meyakini kenabian Nabi, kerasulan Nabi, meyakini ajaran-ajaran Nabi, tapi tidak tunduk. Makanya orang Yahudi dan Nasrani pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak beriman. Dia beriman kepada Allah, tapi tidak mengimani Nabi Muhammad SAW. Hukumnya tetap bukan mukmin, makanya tetap neraka. Kalau nggak percaya Allah Tuhan, tapi tidak percaya Nabi Muhammad Rasul, mukmin nggak? Kafir ya. Understand? Iya. Jadi posisi Nabi kita tuh penting banget posisinya. Jadi kita dikasih tahu tidak ada Tuhan selain Allah, sekaligus Nabi Muhammad utusan Allah. Nggak boleh dipisah. Percuma muji-muji Tuhan, muji-muji Allah ya, tapi tidak ikut Rasulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sangat mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Coba, berarti kenal banget nggak? Kenal banget, tapi kagak mau tunduk. Kafir Yahudi. Jelas hadirin? Udah tahu siapa nabinya? Posisinya gimana? Udah tahu kan? Karena setiap para nabi dari sebelum-sebelumnya, Nabi Allah Adam alaihissalam sampai ke Nabi Allah Isa alaihissalam, semuanya membawa kabar tentang Rasul akhir zaman dengan semua sifat zohirnya, sifat batinnya. Sifat batinnya maksudnya akhlak-akhlak. Jelas sekali. Makanya mereka itu kenal Nabi kayak kenal anak, bahkan lebih kenal ke Nabi. Karena ciri-cirinya sangat jelas di dalam kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, dan kitab-kitab Allah yang lain. Waqala Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, ini orang Yahudi yang masuk Islam nih. Sayyidina Abdullah bin Salam. Laqad araftuhu kama a'rifu ibni wa ma'rifati li Muhammadin asyaddu. Saya itu sangat kenal kepada Muhammad sebagaimana aku mengenali anakku sendiri. Tapi ma'rifatku, kenalan aku mengenal kepada Muhammad lebih kenal kepada Nabi Muhammad. Saking sifat Nabi semuanya tertulis di kitab-kitab terdahulu. Jadi yang dimaksud percaya itu tidak cukup percaya, tapi harus dengan tunduk, menyerah, patuh, menerima, dan puas dengan semua ajaran-ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Kadang orang sekarang kan aneh, kok Nabi kita kayaknya biasa-biasa aja ya. Oh, Nabi Musa itu mukjizatnya tongkat, bisa jadi ular. Tangannya itu kalau dikeluarin
nyala kayak lampu. Nabi Isa alaihissalam ngidupin orang mati. Bisa ngidupin burung, bikin dari tanah, ditiup terus hidup. Nabi Soleh bisa ngeluarin onta dari batu. Ya, Masya Allah. Kayaknya Nabi kita apa mukjizatnya? Biasa-biasa aja. Karena orang sekarang lebih kepada fisik, lebih memandang fisik. Orang sekarang kalau melihat orang ganteng, lihatnya apa patokannya? Muka. Muka siapa? Fisik kan? Fisik. Cewek cakep? Fisik. Makanya ketika belajar Islam bingung dia, kok nabinya kayaknya nggak ada mukjizat, nggak ada keren-kerennya. Karena dia nggak punya kecerdasan akal dan kebersihan hati. Ya pikir kalau ganteng yang hidungnya mancung, kulitnya putih, alisnya melengkung, ya tinggi, 2,5 meter. Pohon apa itu? Hah? Lalu ngomong yang kencang apa? Ya karena kurang hidup akalnya, karena baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya sebenarnya banyak banget Pak mukjizat yang fisiknya kayak. Nabi Muhammad tuh ada ceritanya itu, ada orang Mekah nanya, Muhammad, benar kamu Rasul? Iya. Apa buktinya? Lalu maunya apa? Terserah, pokoknya yang keren-keren. Kata Nabi, lalu ngeliat pohon nggak sebelah sana, pohon korma? Iya. Gua panggil. Ntar dia kemari, jalan kaki, ngomong dan bersaksi, gua utusan Allah. Lu percaya nggak? Coba, katanya. Dipanggil, pohon kemari. Itu pohon jalan nggak pakai kaki. Keren. Sampai ke depan Rasul nunduk dia. Terus Rasul nanya, siapa saya? Engkau adalah utusan Allah. Dengan suara yang fasih bahasa Arab. Gimana? Percaya nggak? Bener, sahir lu ya. Bener tukang sihir. Tukang burung. Kata kayak tukang burung apa sih? Oh, diri. Iya. Biasa nih ibu bapak. Ya kalau fisik mah hilang. Nabi Musa alaihissalam ketika wafat tongkatnya kemana? Kemana? Pernah ada yang nemuin nggak? Besok bikin aja tongkat. Bilang nih tongkat Nabi Musa. Ya kalau fisik mah habis. Terus kan yang hebat bukan tongkatnya. Yang hebat siapanya? Hah? Iya Allah mah iya. Yang hebat kan nabinya. Itu tongkat jadi ular gara-gara yang megang siapa? Nabi Musa, coba kalau yang megang. Lah kan orang sekarang kan lucu. Ini tongkat dari kayu anu. Ini dibikinnya anu. Ini satu-satunya begini. Ini uratnya begini nih, warnanya begini, satu-satu. Padahal mah kalau cerita tongkat Nabi Musa, itu pohon apa itu? Lah pohon boleh petik gitu. Orang buat balak kambing, sama buat ngoyak-ngoyak. Ngoyak-ngoyak tahu mas? Ngorang. Ngorang lagi. Apa sih bahasa Indonesianya? Nengget. Ya, menggoyahkan kita. Nyenggetin daun-daun di pohon yang kering-kering. Jadi gini-giniin tuh. Ntar kan pada daun. Jatuh tuh yang keringnya. Itu Nabi Musa kerjaannya begitu. Buat kambingnya pada makan. Soalnya di sono kan tempat tinggalnya nggak ada rumput. Makanya aduh kudu banyak syukur dong. Nggak pakai nyengget. Narik doang. Jelas hadirin ya. Nomor 3.
Hal yakfi tasdikun ijmaliyun bi amril iman. Sekarang pertanyaannya, apakah cukup mempercayai Nabi secara global di dalam perkara-perkara iman? Ya global tuh begini, ya Tuhan itu Allah Maha Esa, ada malaikat, ada para nabi, ada kitab-kitab Allah, ada hari perhitungan, ada hari kiamat, ada surga neraka. Cukup nggak begitu? Yakfi tasdikul ijmaliyu bima yu'tabaru taklifu bihi ijmal. Cukup percaya secara global. Allah punya malaikat, siapa aja namanya? Ya pokoknya banyak. Ya, kalau malaikat Jibril, kayaknya mah dia itu. Cukup itu begitu. Cukup sebagai untuk dianggap sebagai orang yang beriman mukallaf. Cukup asal dia percaya global sudah jadi mukallaf, mukmin mukallaf yang terkena kewajiban. Kal iman bi ghalibil anbiya wal malaikati, seperti mempercayai banyaknya para nabi dan para malaikat. Pokoknya nabi banyak, malaikat banyak. Mungkin saya nggak hafal namanya dah. Gitu. Kalau Nabi Muhammad, oh itu nabi saya. Kalau malaikat Nabi Daud, siapa dia ya? Kata orang nabi kali ya. Yang begitu-begitu cukup, nggak usah debat, nggak usah debat. Itu imannya udah diterima dan cukup. Walabuda minat tasdik kitab sili, tapi ya kudu juga menambahkan imannya dengan mempercayai yang terperinci fima yu'tabar at-taklifu bihi tafsilan, supaya dianggap taklifnya secara terperinci. Kalam dia yang dianggap terperinci oleh agama kita sendiri, seperti para nabi al-mazkuri asma'uhum fil Qur'ani, seperti para nama-nama nabi yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu 25. Biar imannya lengkap. Nabi-nabi Rasul yang 25. Pada hafal kan? Ya nggak hafal tuh nggak apa-apa, orang cukup ya. Tapi ngaji mah sebetahun-tahun kagak hafal-hafal nama Rasul. Bangetan lu mah. Nah Islam dari kecil, nama Rasul kagak hafal-hafal. Ya. Kalau nadanya salah lupa. Aduh orang Indonesia lucu-lucu. Ya apa nggak nama Rasul? Ya. Tapi lagunya apa lagunya? Al-muttafaq ala nubuwatihim, yang telah disepakati kenabian mereka, warisalatihim dan kerasulan mereka. Wakal malaikatil ma'lumin, dan seperti juga nama-nama para malaikat yang sudah diketahui. Kalau malaikat mahafal kali ya? Yang 10. Yang 10 mahafal kali. Siapa aja coba? Bang. Nama malaikat 10. Jibril. Satu lagi ya Bang? Ridwan. Habis Ridwan? Begitu. Cukup udah. Jadi Bapak mukmin udah. Mukmin yang terperinci sudah. Lumayan. Ceritanya dulu. Hah? Ini nih. Apa katanya? Kalau penjaga sorga siapa?
Ridwan. Kalau yang jaga neraka, kalau yang jaga kuburan. Nggak ada malaikat jaga kuburan, nggak ada. Yang ada malaikat yang bertanya di dalam kubur. Kalau yang jaga kuburan nggak ada. Tadi siapa yang jawab jaga kuburan? Kalau malaikat Jibril itu ngapain tuh? Nggak apa-apa salah begitu, tapi imannya diterima. Kalau yang tugasnya bagi-bagi rezeki, apa? Mikail. Kalau yang nyabut nyawa, malaikat nggak terima, tugas gue diganti-ganti. Ganti-ganti banget. Nah, Jibril nyatet amal. Yang keempat, ma maknal imani at-tafsili bihim. Apa makna yang dimaksud dari iman yang secara terperinci? Apa maksudnya? Al-muradu annahu law uridu 'alal mukallafi wahidun minhum lam yungkir nubuwatahu wa risalat. Maksudnya adalah kalau disodorin atas seseorang mukallaf satu dari nama-nama para nabi atau satu dari nama-nama malaikat, dia tidak akan mengingkari kenabiannya, kerasulannya dan kemalaikatan. Itu maksudnya. Asal ditanya, kalau Jibril malaikat bukan? Ya. Kalau Munkar Nakir malaikat bukan? Ya. Coba sebutin dari awal sampai akhir, itu dia. Nggak masalah. Itu maksudnya begitu tafsir itu. Gua harus hafal dan dengan cekatan itu. Malaikat Jibril tugasnya adalah mencatat amal soleh. Oke, nggak apa-apa. Wakada, ya wakadali kalau uridu alaihi wahidun minal malaika, begitu juga kalau disodorin salah satu nama malaikat. Wala lahib do asmain. Yang dimaksud terperinci itu bukan menghafal namanya, yang penting tahu. Ya, nggak apa-apa, yang penting tahu. Asal disebut namanya, iya itu malaikat. Nggak perlu apa. Udah selamat dah ya, perlu apa. Lakin al-ami la yuhkam alaihi bil kufri illa idza angkara ba'da ta'lim. Dan sedangkan orang awam, ini poin. Sedangkan orang awam tidak bisa dihukumi kafir apabila mengingkari. Kayaknya Jibril mah bukan malaikat. Kayaknya Nabi Ilyas itu bukan Rasul dan bukan juga Nabi. Kalau orang awam yang begitu tidak kita kafirkan. Malum orang awam. Illa idza angkara ba'da ta'limi, kecuali setelah diajarin tetap dong. Jibril, malaikat Jibril mah malaikat, Nabi Ilyas mah nabi, Nabi Daud, Nabi Yunus itu nabi. Setelah diajarin terus dia ingkar, dia mah bukan rasul. Rasul mah cuman Adam, Nuh, baru rasul gitu misalnya. Misal itu mah. Setelah diajarin tetap ingkar, nah itu baru kafir. Jadi mengingkari satu nabi, kalau udah tahu diingkari kenabiannya menjadi
kafir. Karena iman kita adalah mempercayai Nabi Muhammad SAW adalah Rasul. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam sampai ke Nabi Allah. Gimana itu ayatnya? Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun wa malaikatihi wa kutubihi wa la nufarriqu baina ahadin. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kitabnya dan para roh. Kami tidak membeda-bedakan antara rasul-rasulnya Allah. Jadi nggak boleh mengingkari satu pun dari Nabi, nggak boleh. Jadi kita mau wajib cinta sama semua rasul ya, wajib iman sama semua rasul. Itu perbedaannya kita dengan yang lain. Jelas ya? Nah, mal murad yang kelima. Mal muradu bil ma'lum minad-dini bid-darurah. Apa yang dimaksud ilmu pengetahuan agama yang diketahui secara umum dan mendasar. Bid-darurah itu umum dan mendasar. Wa mashtahara bainal awami wal khawas. Ilmu agama itu yang dimaksud adalah ilmu yang sudah masyhur di kalangan awam dan di kalangan ulama. Contohnya Allah Tuhan yang Maha umum nggak tuh? Umum. Mau kiai, mau orang awam sama nggak tuh? Sama-sama tahu. Nah, itu yang dimaksud mendasar dan umum. Sholat wajib 5 waktu umum nggak tuh? Ada nggak orang Islam kagak tahu kalau sholat 5 waktu wajib? Ada nggak? Dia nggak tahu kalau sholat tuh 5 waktu. Nggak ada. Karena itu darurat, umum dan mendasar buat semua orang mau alim mau enggak pasti tahu sholat 5 waktu mau wajib. Puasa Ramadan 1 bulan penuh itu umum. Al-Quran, kitab Allah yang Allah turunkan, itu umum. Antara orang awam dan orang alim. Annahu minad-din. Bahwasanya ilmu tersebut termasuk agama. Hatta sorokat darurati, sehingga menjadi seakan-akan perkara yang darurat, mesti harus diketahui oleh semua umat Islam. Mislul wahdaniyati, seperti keesaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa irsalir rusuli, dan diutusnya para rasul kepada manusia. Wal malaikati, dan para malaikat. Wa wujubi sholati, kewajiban sholat 5 waktu. Wa hormatiz zina, dan keharamannya berzina, haramnya mabok, haramnya membunuh, itu kan umum tuh ya. Umum. Kalau nyolong tuh nggak semua orang tahu tuh. Apa tahu semua itu? Dikit. Allah Subhanahu wa ta'ala alam best itu. Ada yang mau nanya? Nggak ada. Jelas ya Bab Iman ya. Meneruskan yang kemarin, bahwasanya tingkatan nafsu kita ada tuh. Yang pertama amar, sangat kental dengan nafsu, syahwat, pengennya yang disenangi. Tapi emosional, spiritual dan emosionalnya itu muzabzab, masih pelimpan, pelin-pelan. Sembayang nggak ya, sembayang nggak gitu. Ya gitu pelin-pelannya antara taat dan maksiat, tapi selalu yang menang itu maksiat. Ngaji nggak tidur
Sodakoh enggak, goceng apa 10.000, goceng 10.000, 2.000 dah, 2.000 dah, nggak jadi. Kan begitu kan? Masih begitu nggak? Udah nggak? Masih? Masya Allah. Goceng apa coba? Goceng apa coba? 2.000 dah, 2.000 nggak jadi ah. Itu nafsu apa? Amarah. Dia kepengen toat tapi juga kepengen maksiat. Tapi selalu ketika ada godaan toat dan enggak toat, selalu yang menang kagak toat, maksiat. Yang belum dididik ya, belum kena didikan itu. Ya itu banyaknya orang. Kalau yang kagak ngaji biasanya begitu. Ya hidupnya kayak binatang. Maghrib ayo kan, Johor nanan, asar males. Ya, ya begitu. Selalu berantem gitu dalam hati dan pikiran. Berkecamuk. S2 ya, S2. Jadi selalu itu kepengenan apa? Kepengenan jasad sama cahaya ruh itu berantem mulu. Kalau kepengenan jasad kan yang enak-enak mulu tuh. Tidur, nyantai ya. Kalau cahaya ruh itu kan kepengennya kan ke Allah terus. Zikir, ibadah, Allah sholat, ya, tafakur. Gitu. Ruh tuh tarikannya begitu. Tapi pasti kalah. Pasti kalah. Paling setahun sekali lah menang gitu. Ya sholat id paling. Menang. Itu juga berjuangnya setahun. Masya Allah. Waduh. Iya. Sarung baru. Nyampe masjid orang udah bubar. Nah mujahadahnya nafsu amarah itu dengan apa? Bersusah payah dalam taat, mudawamah zikir dan sabar. Sabarin kan begini nggak enak nih. Gerah, pegel, mata sepet, kaki semut, leher banyak beras kantong, leher berat buat leher. Kan gak enak kan? Itu namanya mujahadah dalam taat dengan kesabar, sabar. Sabar dalam taat 600 derajat. Sabar sama sakit 300 derajat. Kalah sama taat. Jelas tadi nih. Yang lebih tinggi itu sabar nahan maksiat. Pengen tapi ditahan. 900 derajat. Jadi 3 modalnya untuk memerangi nafsu ammar, mujahadah dalam taat dengan kesabaran dan mudawamah zikir kepada Allah. Makanya dalam torikoh itu zikir itu menjadi asas. Ya, khususnya la ilaha illallah, sholawat ke Rasulullah dan istighfar. Itu asas, fondasi setiap orang yang kepengen mendidik jiwanya. Jiwa amal. Maka harus ada keistiqomahan, sholatnya istiqomah, ngajinya istiqomah, zikirnya istiqomah, sodakohnya belajar istiqomah. Nggak bisa tiap hari Jumat sodakoh. Nggak bisa ceban goceng. Goceng nggak bisa 2.000. Ujung-ujungnya kagak lagi. Ada. Marah. Lalu kalau udah mulai dimujahadain, nanti jiwanya itu naik tingkatan menjadi nafsu lawam. Apa itu nafsu lawamah? Nafsu yang suka mencela dirinya sendiri. Nafsu lawamah itu yang menyadarkan orang dari kesalahan.
Baik itu kesalahan perbuatan, ucapan, ataupun kesalahan di dalam waktu. Intinya, dia mencela dirinya sendiri karena telah melakukan kesalahan. Jadi nafsu lawamah itu yang memberikan kesadaran sama diri kita sendiri. Lu, ya Allah, kenapa nggak bangun subuh lagi? Ya Allah, salah malam Sabtu saya nggak ngaji. Ya Allah, zikir saya ketinggalan. Lu ngapa jadi orang malas banget sih? Niat doang, ntar malam mau bangun, ntar malam mau bangun. Tetep aja bangun siang. Si goblok, si males, dasar binatang. Jadi dia menyadarkan dirinya sendiri, lalu mencela karena nyesel. Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa ya? Gitu. Kenapa? Jadi senantiasa mencela dirinya karena sadar salah. Sadar salah. Nah ini yang perang tercahaya, koat dan gelapnya maksiat. Yang perang itu nanti nafsu dan ruh lagi. Begitu. Tapi bedanya sama nafsu amarah itu, kalau nafsu amarah kalau udah jatuh maksiat udah cuma cuek aja. Nyesel kagak, inget kagak, nanan gitu. Tapi kalau lawamah, dia kadang tetap melakukan kesalahan. Tapi habis itu dia taubat. Besok ngerjain lagi begitu. Ya Allah, saya pengen banget kagak bohong dagang hari ini. Kebaik ada bohongnya saya. Maafin saya ya Allah. Saya janji besok kagak mau bohong lagi. Nyesel kan taubat? Besok ada orang lagi susah banget. Susah banget tanya, beli mah kagak. Akhirnya kan terpancing buat apa? Iya, mulut dilemes. Besok begitu lagi, tapi dia taubat lagi. Ya Allah, salah saya. Gitu. Bisa melakukan lagi kesalahan, tapi senantiasa ingat dan taubatlah dan mencela dirinya sendiri. Kesel dewek-dewek. Kalau bahasa orang Betawi, kesel dewek-dewek. Kemana nggak ngaji? Ru, kita udah pakai sarung. Tas udah kita cantolin motor. Itu ngapa kena bantal kita tidur? Itu ada yang begitu itu ya. Dia kesel dewek-dewek. Dan memang hati hidup itu cirinya menyesal karena telah melakukan kesalahan. Kalau nggak ada nyeselnya, tanda hati udah mati. Itu min alamati mautil qalbi. Di antara tanda hati mati itu nggak menyesal ketinggalan taat dan tidak taubat ketika melakukan maksiat. Itu ciri hati mah. Maka penting nafsu lawamah ini. Karena dia yang senantiasa mengingatkan seseorang. Makanya sering saya ngomong, nasihat itu nggak bakal manfaat buat orang yang nggak bisa menasehati diri sendiri. Penting sekali. Dan itu menjadi asas juga setiap orang yang mau menuju Allah Subhanahu. Pengen benar, di antara asasnya selain tadi 3, mujahadah, sabar, zikir, yang ketika nafsu lawamah menjadi asasnya adalah senantiasa menasehati diri sendiri. Jelas hadir. Nasihat apa yang paling manfaat? Nasihat diri sendiri. Tidak manfaat ilmu apapun, nasihat apapun, ceramah siapa ge. Kalau orang itu tidak bisa menasehati diri sendiri. Amalin tuh, pegang. Nasehatin diri sendiri. Kalau udah
nggak bisa nasihatin lagi, masih butuh nasihat, tanya sama gurunya nggak apa-apa. Guru, kira-kira saya butuh nasihat apa? Lalu tanya diri lu sendiri. Balikin lagi. Iya. Oh, babak. Nanti ketika dia mulai sadar, udah ngomelin diri sendiri, dia menyesal, dia berjanji sama Allah dan berdoa minta bantuan sama Allah, nanti nafsu lawama ini apa? Bukan. Paling bagus-bagusnya perkataan mewakili pengertian nafsu lawama itu apa? Lawama itu mengembalikan kepada diri kita kemanusiaan kita, kesadaran kita sendiri. Itu paling bagus-bagusnya. Jadi lawama itu intinya menyadarkan diri sendiri. Mana ini? Ini dia. Nah, di sini di lawama ini baru yang disebut mujahadah hakikiyah. Di sini waktunya kita benar-benar mujahadah yang sesungguhnya. Kalau tadi amaro kan mujahadah amalan-amalan taat yang zohir. Kalau sekarang ini udah ada penyesalan. Ya udah ngerasa salah. Perang terus sama nafsunya. Nafsunya nggak mau salah, tapi dia kepengen menyalahkan diri sendiri. Nafsunya nggak pernah nyesel, tapi dia berusaha menyesal. Ini baru jihad. Mulai jihad. Lu cuman nggak punya duit, gigi sakit, kepala puyeng, perut apa melembung, perih ya, mual gitu. Ya itu mah kecil. Ya semua orang dia pernah ngerasain gitu. Jangan kata kita, nabinya aja sakit gigi, ya. Nabinya perih perutnya. Ini biasa nggak usah lebay dah. Kita nggak megang duit 2 hari udah puyeng. Nabi kita Muhammad SAW seumur hidup nggak pernah tahu duit, taunya emas. Kenapa disebut mujahadah hakiki? Karena orang itu sudah berhadapan dengan dirinya sendiri. Dan biasanya orang begini berani jujur. Kalau yang amarah mah bohong mulu. Bohong. Ustaz, saya punya masalah ini. Kamu sholat nggak? Sholat, saya sholat. Padahal kan. Dan biasanya kalau tukar pikiran itu bukan tukar pikiran, bukan nyari nasihat yang benar. Dia pengen nyari pembelaan. Itu paham. Nah, itu amarah bedanya sama lau. Kalau lawama saat itu manusia betul-betul berhadapan dengan dirinya sendiri. Maka jangan takut jujur sama diri sendiri. Kan kita kalau ditanya, situ rajin nggak kalau sholat? Pasti jawabnya apa? Jarang-jarang. Situ rajin nggak belajar ngaji? Kalau ditanya sama orang, rajin. Tapi coba ketika ada sadar dalam hati, dalam pikiran sendiri, belajar jujur, jangan tutup-tutupin. Kita pelit, kamu pengecut, itu harus berani. Berani jujur sama diri sendiri. Nggak usah ngomong sama orang. Paham? Yes. Ya. Jadi lawama itu saat dimana kita benar-benar sama diri kita sendiri. Yang kedua bersama Allah. Gitu. Setelah mulai sadar, doa mau minta ampun dan minta taufik. Minta ampun dan minta taufik. Apa taufik? Kekuatan untuk bisa taat.
mencela terus-menerus kepada diri sendiri, sadar, salahin, sadarin, salahin, sadarin, salahin, itu menyalahkan terus-menerus mencela diri sendiri setiap hari, yusyakil membentuk kembali perilaku orang, karakter orang. Jadi untuk merubah karakter diantaranya itu nafsu lau, jujur sama diri sendiri, sadar sendiri. Jelas hadirin? Makanya kalau para wali itu kalau ngajar muridnya nggak pakai mulut, nunggu muridnya sadar dia. Murid yang paling goblok adalah yang kalau bergerak kalau disuruh. Murid yang paling tolol adalah yang kalau rajin kalau dipinta. Jelas hadirin? Murid yang paling bodoh itu tahu kalau dikasih tahu. Itu paling bodoh. Yang pintar yang mana? Tahu sebelum dikasih tahu. Bergerak sebelum disuruh. Sadar sebelum dipinta. Itu baru murid. Kalau wali, kalau saya kan bukan. Situ juga kan apa lagi? Ya sama-sama aja. Ya biasa aja. Tapi coba belajarlah. Coba belajarlah. Kalau ada yang sekiranya berantakan, apabila sekiranya kurang ya, jangan nunggu dipinta, jangan nunggu disuruh. Biar nafsunya naik, jangan amarah terus. Dia naik ke lawa, kesadaran sendiri. Jelas hadirin? Jangan jadi murid kalau ngeliat gurunya diem. Guru, kenapa diem baik? Sakit? Enggak. Terus kenapa? Lapar? Enggak. Murid yang benar itu enggak pakai nanya, tahu, Pak. Ya terserah mau benar mau enggak. Tapi belajarlah begitu. Ya. Karena nanti kamu belajar begitu supaya kamu nanti bisa bergaul dengan Allah. Allah kepengen apa saat ini? Kan kamu nggak bisa nanya. Ya Allah, mau apa hari ini? Bisa nggak nanya begitu? Kalau bahasa orang telepati, nggak pakai ngomong udah tahu. Harus belajar gitu. Kan kadang ada murid kita itu ya di rumah, dia keingetan kita baik. Bawaannya pengen bawa beras, bawa duit, bawa rokok. Kepikiran, kayaknya guru, saya pengen kesana. Ya. Tahu-tahu emang gurunya kagak punya duit, kagak punya beras, kagak punya rokok. Itu baru, bukan ngasihnya bukan. Taunya sebelum dikasih, sadar sebelum disuruh. Jelas nggak? Ini kalau saya datang jam 9 pasti guru kesel. Jangan pakai ditegur. Pokoknya saya besok jam 8 udah nyampe. Datang setengah 10 lagi guys. Tapi dia nyesel. Tapi dia nyesel. Pokoknya si dulu kagak boleh telat lagi dah. Udah pokoknya setelah telatnya saya jam 8 seperempat dah. Udah nyampe saya ke masjid. Besok jam 10. Ya ilaha illallah. Enggak apa-apa, emang waktunya mudah. Kita kan tadi ngomongin lagi murid yang benar. Ya. Kalau yang tadi kan itu murid kagak benar. Aduh. Jelas hadirin, nafsu lawamah. Kamu kalau udah sampai derajat lawamahnya bagus, tekunin terus ya, dengan mujahadahnya, masya Allah. Kalau kata orang sekarang itu serba tahu nanti. Jelas ya? Karena nanti ini nafsu yang bikin orang semangat bersuci, semangat untuk sholat, semangat untuk ibadah. Apabila nafsunya sudah law, kalau masih malas amar. Kalau guru saya almarhum, mujahadahnya, zikirannya itu la ilaha illallah 100 buat diri sendiri. Niatnya untuk menebus dirinya dari api neraka.
dicicil. Karena kata guru saya sekarang zaman cicilan. Motor aja bisa dicicil, ya wirid boleh dah katanya. Boleh. Apa 100 hari, jadi sehari 1.000 gitu. Kalau 200 hari, sehari gope. Pokoknya yang penting kelar istiqomah ya. Yang belum pada ngamalin, kalau pengen amalin, amalin dah. Biar nafsunya naik derajatnya ke nafsu lawa. Amalin la ilaha illallahnya 100.000 dicicil. Kalau mau bikin 10 hari silakan. Berarti 1 hari 10.000. La ilaha illallah, gue-nya berhenti kerja. Nggak bisa kan? Ya kalau bisa ya 41 hari. Berarti 1 hari berapa tuh? Goceng ya? Sehari goceng 5.000. Hari goceng. Kalau 10 hari 50.000, 20 hari itu mah 2.500. Sehari 2.500, 40 hari selesai. Syukuran. Nggak bisa 100 hari. 100 hari berarti sehari 1.000. Habis sholat 200, 200, 200, 200. 5 waktu berapa? 1.000. Jadi 100 hari selesai. Begitu ya hadirinnya. Yang mau. Kalau ngerasa dirinya males, tapi kepengen, ya itu amalannya itu. Pikirannya nggak ada lagi. Karena itu udah kesepakatan para aulia. Untuk mujahadah nafsu, mujahadah, sabar, zikirannya la ilaha. Nah itu sepakat semua para wali. Karena siapa yang melazimi dirinya sendiri, disadarkan, dinasehati, dicela, sesungguhnya orang itu telah membuka pintu hidayah untuk dirinya sendiri. Kayak sebagus-bagusnya orang, sebagus-bagusnya pelajar, sebagus-bagusnya guru yang sadar sendiri, yang bisa menasehati diri sendiri. Saya Pak sama guru saya dulu, jangan kata hal-hal besar, dia kepengen permen aja saya tahu Pak. Dia mau ngomong apa saya tahu, saya suka duluin, kadang suka bareng, jelas aja. Karena saya terbiasa untuk apa? Menyadarkan diri sendiri. Lalu saya melihat sekitar. Makanya sebagus-bagusnya pelajar yang belajar dari melihat kemudian mendengar. Karena belajar tidak bisa ngambil ilmu dari gerak-gerik, maka ucapan sebenarnya kurang manfaat. Jelas aja deh. Belajar gitu, sadar sendiri. Jadi kesimpulannya, amarah itu adalah perjalanan peperangan yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran antara nafsu dan ruh. Lalu menuju lawamah yang merupakan waktu-waktu muhasabah dan penyesal. Kalau terus begitu, nanti hatinya mulai merasakan manisnya ibadah, cahaya, rahasia, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa ta'ala. Besok nafsu yang ketiga. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah kami muslimin muslimat yang pengampunan sehingga dosa muslimin muslimat terhapuskan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli
muslimin muslimat dikasih rahmat. Muslimin muslimat selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ya Allah kami mu'minin mu'minat dapat ampunan sehingga bersama mu'minin mu'minat terhapuskan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Ya Allah kami mu'minin mu'minat dikasih rahmat sehingga mu'minin mu'minat selamat dunia akhirat. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sallallahu alaihi Muhammad. Saya kasih aja. Sambutan dulu Mas. Mana Mas? Enggak. Mic.